Disclaimer: segala informasi dan analisa hanya bersifat memberi pandangan semata. Tidak ada tanggung jawab atas timbulnya keuntungan atau kerugian yang timbul karena semua keputusan investasi dan resikonya tetap merupakan tanggung jawab investor masing-masing. Selamat datang di channel YouTube Saham Newbie. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham sejuta umat yang dibeli atas dasar fundamental dan baik untuk pemula. Saham apa itu? Ya benar, Unilever. Siapa sih yang tidak mengenal Unilever? Unilever adalah perusahaan consumer goods yang memiliki banyak sekali varian produk yang selalu kita pakai. Contohnya apa? Anda bias ke kamar mandi Anda dan menemukannya sendiri. Sebelum kita membahas ke inti masalah kapan saham Unilever naik, mari kita berkenalan dengan fundamental perusahaan terlebih dahulu. Saham Unilever merupakan saham yang memiliki pendapatan yang cukup stabil walaupun di masa pandemik. Laba Unilever hanya tergerus sedikit, dengan market cap sekitar 277,54 T. Memiliki price book value ratio 42,79 kali dan PER yang cukup tinggi yaitu 38,28 kali, sedangkan rata-rata per industrinya adalah 55,92 kali. Hal ini cukup murah daripada per industrinya. Cukup menarik bukan valuasinya? Bagaimana dengan rasio laba yang lain? Seperti yang Anda lihat di layar, masih cukup stabil dibandingkan 5 tahun terakhir. Jika ada yang turun ya tidak cukup jauh selisihnya, masih aman. Bagaimana dengan profitabilitas yang lainnya? Seperti ROE, ROA, dan ROI. ROE masih lebih tinggi dari 5 tahun terakhir. ROA sedikit turun dari rata-rata 5 tahun kemarin dan ROI naik tipis dari rata-rata 5 tahun kemarin. Bagaimana dengan likuiditasnya? Unilever memiliki DER sebesar 2,25 kali. Wah, cukup besar juga. Nah, dari paparan fundamental tersebut, bisa gak ya saham ini naik? Dan kira-kira kapan ya? Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apakah saham UNVR bisa naik? Jawabannya iya. Mengapa demikian? Saham Unilever turun dikarenakan perpindahan modal investor dari perusahaan defensif ke perusahaan turnover. Hal ini dikarenakan lambatnya pertumbuhan perusahaan defensif ini. Apakah hal tersebut bertahan lama? Tidak. Akhir-akhir ini Unilever sudah mulai diakumulasi kecil oleh beberapa perusahaan. Mengapa demikian? Karena secara proyeksi yang didapat dari investing.com, prediksi EPS akan meningkat di Februari 22, 2021 sebesar 51,83, lebih tinggi daripada EPS sebelumnya di Oktober 22, 2020 yaitu 47,67. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah membeli di atas harga sekarang? Tenang saja, secara jangka pendek hanya harga sahamnya yang turun. Cukup tenangkan diri Anda dengan pertanyaan, apakah Anda masih menggunakan produk Unilever? Dan apakah kebutuhan manusia akan produk tersebut bisa hilang? Bisa Anda simpulkan sendiri. Yuk kita lanjut ke analisis teknikal. Berikut ini adalah chart daily dari saham Unilever. Saham ini turun dari sejak tahun 2018 hingga ini. Hal ini terlihat dari garis resistance yang telah digambar. Jadi kalau sahamnya downtrend bagaimana? Yang paling bagus adalah menunggu saham tersebut menjadi uptrend dengan menembus garis resistance besar tersebut. Jadi kapan belinya? Yuk kita perkecil. Berikut ini adalah pergerakan harga saham Unilever sejak awal tahun 2020 hingga video ini dibuat. Anda dapat melihat otak merah yang ada di layar Anda. Kotak tersebut kita sebut sebagai calon support yang dapat digunakan sebagai area buy kita.
Untuk pembelian pertama Anda dapat memilih membeli di sekitar 7.050 hingga 6.900. Untuk pembelian kedua Anda dapat memilih membeli di sekitar 6.625 hingga 645. Untuk pembelian terakhir adalah di area 6.025 sampai 5.900. Bagaimana jika diturunkan sampai harga Maret tahun 2020 pada saat market crash? Silahkan yakinkan diri Anda sendiri. Apakah Anda dapat membeli di harga segitu jika tahun ini prediksi laba perusahaan akan naik? Dan apakah Anda rugi membeli Unilever di harga Maret tahun 2020 dengan kondisi sekarang yang jelas lebih baik dari pada Maret tahun 2020? Bagaimana dengan besok? Apakah dapat mulai dicicil? Mari kita lihat lebih dekat. Ini adalah chart yang lebih kecil daripada sebelumnya. Ada support kecil di area tersebut. Anda dapat melakukan spekulasi buy di 7.250 hingga 7.125. Oh ya, jangan lupa membelinya dicicil ya, jangan serakah. Semoga harimu menyenangkan. Cukup sekian informasi yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan gunakan kolom komentar.